Inilah kawan penipu-penipu termutakhir di zaman ini. Jadi dia bilang akibat melihat itu dia langsung menjadi. Tidak ada itu, bohong, bodoh. Pembual, kayak pendahulu-pendahulu kau kayak nenek moyang kau, pembual, pembohong. Ya mereka ini suka pembual, pembohong. Logikanya kalau orang melihat debat, tiba-tiba jadi, tidak ada itu. Dia pasti pulang dulu. Di dalam dirinya bergejolak dan berkecamuk. Gak ada itu ujuk-ujuk. Wah saya langsung mu'alaf gitu, gak ada. Kawan-kawan, nah sampai hari ini saya belum dapat konfirmasi apakah Ayah Sofia berani debat 2 lawan 2 dan 2 arah. Ya kita tunggu saja kawannya, semoga mereka tidak jadi chicken atau apa namanya, chicken pula. Ya, pecundang-pecundang itu ya. Jadi semoga mereka ini bisalah menjadikan bahwa agama mereka memang agama yang bisa diuji. Jangan hanya menguji Bible aja tahu nyukai mana-mana ya. Harus 2 arah dong biar kita minta fakta arkeologis dan geologis biar mereka kewer-kewer. Ya kawan-kawan ya. Memang harus gitu menghajar orang ini kayaknya sekarang kawan. Nah, Pak Budi Asali memang sudah selayaknya lah pensiun. Karena aku lihat berdebat pun dia banyak menggunakan blunder-blunder. Bahkan Pastor Soro sampai harus menahan selera ketika ditanya Musa itu Kristen katanya kan, dan banyak hal lagi. Jadi Esra Soro harus berpikir keras bagaimana menyelamatkan dalil Budi Asali yang ngawur-ngawur nggak karu-karuan ini ya. Untunglah Esra Soro pintar, dibilangnya itu tergantung definisinya. Kalau mau lihat definisinya dari mana, maka kita bisa menuju ke arah definisi itu. Kan begitu ya kawan-kawan ya. Ya, puji Tuhan lah bahwa ada yang mu'alaf. Pada malam itu ada yang mu'alaf. Loh, kok puji Tuhan sang debater? Iyalah puji Tuhan lah. Masa kita bilang nggak puji Tuhan? Karena 1 Timotius 4 ayat 1 masih digenapi. Belum sampai pada kesudahannya. Perhatikan baik-baik kawan ya. Di waktu-waktu yang akan datang akan ada lagi yang murtad. Mereka ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat. Artinya, di sini sudah jelas ada penggenapan firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 1. Bahwa pada malam itu sudah ada lagi yang ikut setan dan roh-roh penyesat. Yang itulah enaknya bicara Bible kawan. Terserah mereka mau marah silakan. Saya hadapi. Ya. Tapi jangan melakukan kekerasan. Cukup lapor ke polisi saya hadapi. 1 Timotius 4 ayat 1 memang mengatakan demikian kan gitu ya. Kalau ada orang Kristen, saya batasi Kristen ya, pengikut Yesus yang pindah meninggalkan Yesus, dia itu sudah ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oke? Nah, apakah saya berbohong? Tidak, saya buka dulu ayatnya biar tidak menjadi fitnah. 1 Timotius 4 ayat 1. Nah, inilah dia. Iya. 1 Timotius 4 ayat 1 jelas berkata demikian. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya. Nah, apakah firman ini sudah tergenapi semua? Belum. Dia masih terus berproses dan terus berjalan. Dia belum selesai. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang murtad, maka ayat ini sudah selesai, maka kesudahan akhir dunia akan datang, yakni kiamat itu sendiri. Karena kiamat itu ditandai Injil Kerajaan Sorga diberitakan kepada seluruh makhluk dan tidak ada lagi yang perlu digenapi di dalamnya. Ya, jadi ini nanti terlewatkan, tinggal kitab Wahyu, ya kawan-kawan ya. Nah, kita lihat dulu apa benar itu mu'alaf benaran apa mu'alaf settingan. Esra Soro memberi kesaksiannya ya. Tapi di sini ada juga ini bagi siapa yang mendengar ini. Ini berikan Al-Quran judulnya ya. Jadi kalau ada ucilim-ucilim bilang, wah cari donasi, ucilim, matamu picek ini ya. Sedekah jahiriah Al-Quran untuk santri filosof. Jangan, kalau saya masih di komal saya atau di grup saya aja saya bilang kan, yakni orang-orang Kristen. Kalau ini enggak ke seluruh umat manusia kawan ya. Jadi jangan sok-sokan. Ya. Berikanlah rezeki Bapak Ibu yang melihat video ini. Ya, shalom saudara-saudara. Pak Esra Soro ya. Saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Doditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya ya, bagaimana argumentasi-argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di
YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa, oh, merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah, atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat, sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya Pak Isra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah Ilallah wa asyhadu wa asadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Ya. Satu yang harus kita perhatikan di sini kawan. Perbedaan Donditan dengan Zulkifli M. Abbas. Kalau Zulkifli M. Abbas kalimat syahadatnya 3. Ditambah satu lagi, aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan. Itu bedanya kawannya. Kalau Donditan masih beradab lah karena dia baru dari Kristen ya. Jadi masih ada hangat-hangat adab itu masih ada. Otak-otak cerdas itu masih ada. Tapi sekarang dia sudah mengabdikan diri kepada iblis, maka yang terjadi sesuai 1 Timotius 4:1, maka yang terjadi dia menjadi tolol. Merelakan diri jadi tolol kawan. Nah, trik-trik seperti ini saya sudah hafal kali sejak nenek moyang mereka ini. Ketika dulu saya berdebat sama Moko Ginta, saya sudah tahu kalau Moko Ginta kepepet, pasti nanti ada orang yang pura-pura teriak entah apa untuk menyelamatkan Moko Ginta. Dan betul, ketika saya minta sama Moko Ginta 1 ayat, tolong tunjukkan di mana di dalam Al-Quran tertulis kata khitan atau sunat. Diam semua, diam. Tiba-tiba ada yang berdiri. Halal darah Rudianes, katanya. Teriak-teriak. Mereka melakukan intimidasi kawan. Jadi mereka ini nggak mau kalah. Jadi dengan intimidasi itu saya terpaksa diam. Saya nggak menjawab, saya cium karena mereka masih kumpul di situ. 30 orang lebih bawa bendera, pakai baju putih, belakangnya ada pedang 2 dan ada tulisan-tulisan, ada juga yang atas hijau dikit kayak burung kacar itulah. Ada hijau-hijaunya dikit, baru ada putih-putihnya, ada hitam-hitamnya gitu ya. Nah, mereka teriak-teriak di luar dan di dalam. Bayangkan kalian kawan. Akhirnya apa, saya gini, diam aja lah gini-gini. Tunggu kalian pergi dalam hatiku lah. Sehingga si Moko Ginta bebas bicara apa saja kepada saya. Jadi orang yang nggak tahu di dalam ruangan itu mengatakan saya sudah cengengnya, saya tidak mampu menjawab. Padahal 30 orang di luar sana kawan. Dia kan pintunya kaca, jadi kelihatan orang di luar sana banyak ya. Saya diam aja tapi gini-gini, lihat aja perdebatan saya dengan Moko Ginta. Saya diam aja gini-gini aja. Ya, nah kawan-kawan, inilah trik-trik mereka. Untungnya pada saat saya diskusi itu tidak ada yang menjadi mu'alaf. Sempat ada kan kacau. Saya masih dijaga Tuhan Yesus. Kalau sampai ada yang mu'alaf pada saat itu, bayangkan bisa efek bola salju. Tapi ketika saya debat kedua tahun 2011, ada yang bertanya, berdiri, saya baru mu'alaf katanya. Tapi dia celingak-celinguk sama orang-orang itu. Saya lihat dia bukan mu'alaf, dari gaya-gayanya bukan mu'alaf. Tapi dia sudah lama Islam, hanya datang ke dalam acara itu menyatakan diri mu'alaf karena ini akan divideokan, disiarkan ke seluruh dunia agar orang tahu. Tapi cara mengucapkan dia tidak meyakinkan. Dan pertanyaan dia pun bukan pertanyaan Kristen. Ya, nanti saya akan carilah video itu ya waktu saya debat 2011 itu. 2011, 2010 kan dengan Moko Ginta. 2011 2 lawan 1. Kubal-bali mereka 2 orang kawan. Hanya yang baru bisa 2 lawan 1 ya. Nah, di kasus Budi Asali dan Esra Soro, yang terjadi adalah mereka sudah tahu kalau kita kalah, kita siapkan 1 boneka yang kita cap dia itu masih Kristen dan kita cap dia itu mau mualaf, kita mualafkan di situ. Kan begitu. Bagaimana orang itu bisa mualaf jauh-jauh ke situ? Lucu kali. Bagus dia mualaf di daerahnya sendiri.
Itu memang sengaja diambil, dibawa ke sini. Lihat cara tatapan wajahnya itu bukan tatapan wajah kejujuran dari perempuan itu. Dia tatapan sebuah kegelisahan. Takut terkuak bahwa dia sudah mu'alaf kian atau dia sudah Islam kian. Takut dia terkuak, kawan. Ya. Dari cara dia mengucapkan syahadat itu, kalau orang Kristen dia lama. Mengucapkan syahadat sampai sekarang saya pun terbata-bata. Asyhadu misalnya. Ya, ilaha. Lidah ini belum fasih. Lah dia pasti mengikutinya. Ya. Jadi menurut Esra Soro, ini sudah dipersiapkan. Ya, kita tonton dulu ya, apa kata Esra Soro ini. Tar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dia ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena ada yang mualaf. Jangan sampai mereka tersinggung, kawan. Kalau tersinggung, nada ucapannya ini berbeda dan roh yang datang itu berbeda. Saya sudah rasakan itu semua. Ya. Mereka bahagia cara mengucapkannya itu Allahu Akbar gitu ya. Luar biasa, artinya alamah besar, tidak dibilang takbir, harusnya takbir. Tapi saya lihat waktu gereja ditutup di mana itu ada itu kan lagi rapat, takbir katanya. Yang lain juga gitu. Lain apanya? Saya lihat cara membilang sidonitan ini lain, kurang berapi-api ya. Berarti memang mereka hatinya lagi bahagia. Beda dengan kalau misalnya ada kalimat takbir gitu kan, bawaannya lain kawannya. Saya nggak tahu entah bagaimana itu bisa terjadi ya. Biarlah mereka saja yang tahu ya. Oke. Sekarang kita lihat ini. Alhamdulillah. Memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan. Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen, lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf. Gara-gara lihat perdebatan itu, loh, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budia Sali. Dan yang hadir di dalam ruangan itu, kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja. Dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana. Sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Nah, lihat ya. Saya pun logikanya begitu. Kalau dia datang situ berdebat dan dia menjadi mu'alaf karena debat, pasti dia belum pakai hijab dong. Dia pasti masih biasa aja ya, kayak saya inilah, terbuka begini. Nah, begitu dia lihat debat itu, dia mungkin, Pak, saya mau jadi mu'alaf lah katanya. Karena Pak Budia Sali dan Esra Soro kalah debat, misalnya begitu kan disampaikannya. Maka dia harus maju dulu, baru dikasihlah tutup kepalanya. Baru sah dia disyahadatkan. Harusnya begitu. Ini enggak. Sejak datang dia sudah pakai pakaian apa itu orang-orang Yahudi. Pakaian Kristen Koptik. Nah, kan gitu. Bukan pakai hijab dia kawan Kristen Koptik ya. Kristen Ortodok katanya kan. Ini memang satu bentuk kelicikan dari uclim-uclim. Sampai kapanpun memang betullah nubuatan itu. Lakunya seperti keledai liar. Ya. Nah sekarang kita lihat apa kata si Umar. Al-Fariski. Mana si Umar Valen Cahyon ini? Kok nggak ada ya? Oh ini, respon to missionaries. Rasulullah! Sabar ya. Mana lagi tempat Bang Umar? Pendeta Blisal tidak mengakui. LX, bentar ya. Kayaknya orang ini sudah benci kali kawan. Sampai judulnya aneh-aneh ketidak. Apa Esra Soro dibilangnya jujuran. Mana Mariam? Kok Julius Tolso? Oh si Julius. Bala-bala. Mana dia kemarin ya? Ada dibilang si Umar ini. Apa di TikToknya ya? Coba kulihat dulu TikTok. TikTok Umar Al-Fariski. Dia juga nggak tahu malu kawan. Ya sudah disyahadatkan. Karena Bang Umar menang debat. Memang kalau nggak tahu malu gitulah. Umar Al-Fariski. Ya. Tahap pula si Umar ini. Kasihan aku lihat si Umar ini ya. Dia hanya jadi kacung-kacung aja kawan di situ. Dia pindah agama dikiranya dia jadi kaya, enggak juga. Dulu dia di Kristen, pindah ke Kristen Mesianik juga enggak kaya-kaya, akhirnya begitulah. Mana dia? Enggak ada pula ini. Bukan ini, ada dua ini channel si Umar ini. Kemarin ada aku lihat dia bilang gitu. Wah, seorang mualaf habis debat. Begini, begono, begini. Enggak tahu malu pikirku lah. Memang orang ini kan kumpulan orang tak tahu malu kawan. Kalau orang ini orang-orang tahu malu enggak kalah jadi sepertinya.
Oke, suruh-suruh. Ini nih, bentar ya. Sebentar. Mana suaranya ini? Donditan. Ini mematikan suara. Oh ini, sorry. Saya baru dapat. Ini, coba ya. Kalian lihat bagaimana persiapan orang ini bawa buku 1 koper. Tak kayak apa aja, tentu mau ngapa aja orang ini kawan. Gayanya memang so hebat. Ini, OTW Surabaya. Ya, sudah kita siapkan data 1 koper buat debat di Surabaya, tapi di Bali. Gak tahu malu kawan. Ya, datanya 1 koper, tapi tidak tahu malu habis di Bali. Oh, kalau gaya lihat ini Oh, itu apa dibawa-bawanya ditunjuk-tunjukkan. Oh, Mr. Dia ada situ. Wah, ini kitab-kitab entah apa lah dibawa-bawa, yang penting kesannya hebat lah. Kalau gaya memang orang tidak terlawan memang kawan. Ya. Oh, ini kitab ini. Ya, ada enggak dibawanya Al-Qur'an? Enggak ada kawan. Karena memang orang tidak mau Al-Qur'an itu ditanyai. Kalau ditanyai mana mampu orang ini menjawab. Aduh. Ya. Inilah licik-liciknya orang licik, lebih licik mereka. Makanya mereka ini licik seperti ular itulah, cerdik ya. Tapi enggak tulus seperti merpati. Mereka memang begitulah bawaannya kawan-kawannya. Ada satu lagi di mana aku cari itu ya. Si Umar Sesumbar. Wow, Budi Asali sudah kalah. Jadi ada mualaf 1 orang katanya. Di mana ya itu ya? Tunggu ya, cari dulu ya. Kadang aku kasihan melihat orang ini ya, otaknya itu jadi miring ya. Bentar ya, sabar. Nah ya. Mana lagi ya, coba aku cari ya. Dari hapusnya kali. Mungkin dia malu kan. Ya, dari hapusnya. Di YouTube-nya juga kulihat enggak ada. Di mana ya? Enggak ada pula ini. Orang ini suka hatinya aja ya. Mana ini ya? Enggak ada lagi. Ketidakjujuran. Oh ini. Pendeta, pas ku bilang kan. Mereka memframing karena gini Pak Budi kemarin dibilang galau. Ini kawan. Umar apa namanya? Umaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Bang Umar Al-Fariski, tetap di channel YouTube Respon to Missionaries. Baik para Iwan Villa, para mu'alim dan juga para mukanya dulu ceria, sekarang sudah muka koncet. Lihat itu kawan. Damai sejahtera itu sudah hilang. Ya. Saya dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan malam hari ini, Bang Umar akan memberikan satu konten ya. Jadi konten ini kebetulan ya, waktu ada diskusi lintas agama ya, antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen, ada seseorang yang ketika usai berdebat, praktisi aja dengan akademisi dia nggak tahu membedakan kawannya. Kita lanjutkan lagi aja lah. Atau selesai pada waktu diskusi antara praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Jadi cukup menarik ya, sekalipun perdebatan itu cukup bagi saya itu ya seperti itulah ya, kadang kayak gimana gitu ya. Dan juga dari sesi ke sesi ya, dari sesi pertama, sesi kedua, ibu ini terus menyimak bagaimana perdebatan antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen ya. Dan akhirnya ibu ini hijrah ya kan, hijrah dari iman dia yang lama ke iman dia yang baru oleh karena melihat sebuah diskusi ya, sebuah diskusi yang mungkin cukup alot ya kalau kita melihat saling bantah antara praktisi Islam dan juga praktisi Kristen. Tapi alhamdulillah bi khair, ibu ini memutuskan untuk masuk Islam tanpa ada paksaan dan bersahadat. Ya, inilah kawan penipu-penipu termutakhir di zaman ini. Jadi dia bilang akibat melihat itu dia langsung menjadi, nggak ada itu, bohong, bodoh. Pembual, kayak pendahulu kau kayak anak moyang kau, pembual, pembohong. Ya mereka ini suka pembual, pembohong. Logikanya kalau orang melihat debat, tiba-tiba jadi, nggak ada itu. Dia pasti pulang dulu,
di dalam dirinya bergejolak dan berkecamuk. Gak ada itu ujuk-ujuk, wah saya langsung mu'alaf gitu, gak ada. Coba kita membuat acara seperti ya, pas jadi debat tiba-tiba ada orang menjadi murtad. Oh pasti ribut orang itu, oh nggak boleh, nggak boleh. Namanya aja keledai kawan. Keledai liar, pikirannya liar, otaknya liar dan licik. Memang iblis, ciri-ciri iblis ada kan. Licik seperti ular katanya. Ular lah orang ini ya. Orang ini memang ular, licik ya. Memang ular itu cerdik. Tapi ya kayak orang inilah. Kalah debat, mau dibilang kalah debat, tadinya mau dibuat judul. Menang debat. Tapi karena kalah, dibilangnya lah, ya karena melihat ini jadi mereka memutuskan mualaf. Tidak tahu malu kawan. Sedangkan Kainama aja terang-terangan di dalam masjid bilang dia lulusan Haifa. Kuliah S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, S2-nya di Roma Vatikan. Gak malu, ada rasa berdosa. Sampai hari ini rasa berdosa gak ada. Karena memang orang ini begitu. Sudah dididik dari zaman nenek moyang mereka. Ya, harus seperti itu. Nah. Bentar ya. Nah, jadi memang harus disetting seperti itu. Nah, paham ya? Inilah kalau kita berhadapan dengan para keledai-keledai tuti, tukang tipu ya kawan-kawan. Tapi apa boleh buat, itulah dulu yang ada, itulah yang terjadi. Nah, kawan-kawan, bantu kalian saya untuk pembangunan gereja GBI Kairos, untuk buat apa namanya itu ya, plafon kekurangan dana 36.500.000 ya. Tadi pagi sudah ada tambah 1 juta, maka jadi tinggal 36. Kemarin kan 37. Ya. Hari ini kami sudah bongkar-bongkar mau pindah full 100% pada hari ini, dan nanti saya akan menemui tukang ruko apa yang mau keberatan mereka terhadap ruko, misalnya keramiknya diganti, kacanya diganti, biar kita ganti ya. Dan doakan kalian kawan supaya saya dimampukan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan pembangunan gereja GBI Kairos ini. Tanggal 5 kami sudah mulai ibadah, banyak yang mau kami kerjakan lagi ya. Saya mau ke gereja, mereka sudah OTW mengangkat barang, saya menyambut di sini karena kendaraan saya nggak ada, jadi jalan kaki ya, naik sepeda aja. Ya, lagi dipakai orang lah. Jadi kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ingatlah bahwa keledai-keledai ini memang licik. Karena iblis lah bapak mereka ya. Apapun akan mereka setting kawan. Nanti lebih dari situ mereka akan setting. Padahal itu anggota mereka juga itu kawan ya. Cuman di setting-setting biar mereka dibilang wah ini sudah Islam, sudah mu'alaf. Tapi tak apa-apa. 1 Timotius 4 ayat 1 harus digenapi. Ya kawan-kawan ya. Kalau itu tidak digenapi artinya kesudahannya sudah dekat. Maka dari itu kawan-kawan, kita tetap setia kepada Kristus. Lihatlah mereka ini. Semua mereka mau putar balikkan. Jadi cara beriman itu begini. Kita adalah Kristen Indonesia. Kitab suci kita adalah Bible bahasa Indonesia. Terserah mereka mau bilang apa. Kita mengimani Bible bahasa Indonesia. Silakan tanya isinya. Kita akan jawab. Tapi kalau di luar daripada itu. Misalnya dia bilang. Oh itu bahasa aslinya gak beos. Saya tidak beriman dengan itu. Saya beriman dengan yang ini. Begitu ya. Kalau kalian sudah batasi seperti itu, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Maka kita balik bertanya, mana Al-Quran yang kau imanin? Oh yang ini, oke. Baru kita hajarlah mereka dari Al-Qurannya itu, tolong jawab dari Quranmu. Tidak akan bisa mereka menjawab kawan. Minta fakta historis dan arkeologis. Tidak akan bisa. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ayahnya Maryam itu adalah Imran. Tolong minta mana fakta arkeologis dan mana historis dari catatan sejarah dunia yang mengatakan ayahnya Maryam Imran dan anaknya adalah Isa. Sampai kiamat tidak akan ada kawan. Tidak akan ada, mau kemana kalian cari tidak akan ada. Ya, begitu saja, udah diam orang itu kawan. Tapi kalau kalian tanya ngalor ngidul, jagonya mereka itu. Wah ini dari zaman Arius, ini zaman dari Mercedes, ini zaman Ford. Ini zaman apalagi Ferrari, semua bisa diputarinya. Tapi kalau fokus kepada kitab sucinya saja, percaya kalian, mereka itu tidak akan mampu menjawab apapun. Cari aja.
kerat kuping saya kalau ada di catatan arkeologis dunia, catatan sejarah dunia, ayahnya Maryam yang kata mereka Yesus itu anaknya. Yesus anaknya, ibunya Maryam, bapaknya Imran. Kuping saya persembahkan. Enggak akan ada. Ya, enggak percaya uji aja. Ujilah kata firman Tuhan. Ya uji aja. Makanya mereka tidak berani debat dua arah. Judul yang dibuat Kainama cocok kali untuk pertanyakan seperti itu. Bukan hanya itu kupertanyakan. Kubuka fakta. Aduh sudahlah kawan. Kalau aku diajak debat. Terkencing-kencing orang ini. Tapi sudahlah ya. Memang mereka enggak akan mau. Ya. Si Umar dah bilang, wak labu mengemis. Untuk apa aku mengemis untuk debat? Aku mau menghajar kalian, aku bilang. Aku pun bisa buat debat kundang si Juma. Juma bilang mau, tapi aku enggak mau ngambil risiko kawan. Kalau mereka membuat acara, mereka kan mayoritas. Mereka wajib menjaga keamanan di situ. Kalau aku yang buat acara, katakanlah di Duri tempat kami, polisi tidak akan ngasih. Karena di sini 50-50. Kalau mereka ngamuk, Kristen juga ngamuk. Jadi bahaya. Biarlah kita debat di tempat mereka. Biar tanggung jawab lebih kepada mereka. Ya, oke kawan-kawan, begitulah dulu yang bisa saya sampaikan.